Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwahi allati hallat bi fina'ik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-layl wan nahar. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, a'zamallahu ujurakum bimusabil Husain. Di sini Al-Fakir melanjuti tentang sifat Al-Imamul Husain alaihissalam. Imam Husain alaihissalam memiliki sifat budi pekerti yang sangat tinggi sekali dan sangat disukai atau dicintai oleh manusia pada saat itu atau di sekitar sekelilingnya. Ada sebuah riwayat yang meriwayatkan dari Ali bin Al-Maharibi berkata, yaitu saat itu kami keluar bersama Al-Hur bin Yazid Al-Arriyah. Bersamanya sekitar 1.000 tentara yang disiapkan untuk membunuh Imam Husain alaihissalam. Pada waktu itu kami bertemu dengan Al-Husain di siang hari. Dalam riwayat itu dikatakan juga, dan saat itu kami dalam keadaan haus dan letih. Lalu apa yang dilakukan oleh Abu Abdillah Husain? Beliau alaihissalam menyuruh para sahabatnya untuk memberikan mereka minum. Dan di saat itu Al-Hur adalah orang yang terakhir sampai, dan saat itu beliau berkata, aku pun sangat haus sekali. Al-Husain alaihissalam langsung memberikan minum dengan tangannya sendiri, dan kuda-kudanya pun pada saat itu diberikan minum. Nah, ketika itu mereka mengetahui bahwa ini adalah musuh-musuh Al-Husain alaihissalam, dan kedatangan mereka dalam rangka untuk membunuhnya. Tetapi apa yang dilakukan Al-Husain dengan budi pekerti yang tinggi dan jarang sekali terjadi. Dia alaihissalam memberikan minum pada musuh-musuhnya yang dalam keadaan haus dan letih dari perjalanan jauh yang akan menghadang Imam Husain dan keluarganya dan pasukannya. Akhlak ini dilakukan oleh Al-Imam Husain sebagaimana juga dilakukan oleh ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu saat perang Siffin, Muawiyah menguasai Sungai Furat. Pasukan Imam Ali mengeluh karena sebab rasa dahaga yang sangat. Amr bin As berkata, aku lihat orang tua yang telah berusia 60 tahun mengikat perutnya dengan ikat pinggang. Dan lalu melihat itu, Imam Ali melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan pasukan Muawiyah. Apa yang dilakukan Imam Ali alaihissalam ketika menguasai Sungai Furat? Sikap Imam Ali atau akhlak dari Imam Ali mempersilahkan musuh-musuhnya untuk minum dari Sungai Furat. Imam alaihissalam di sini ingin mempertontonkan akhlak Islam. Itu dia ingin mengajarkan pada musuhnya bagaimana menjadi manusia yang berakhlak pada musuh-musuhnya, terlebih lagi kepada pengikut-pengikutnya. Itulah akhlak Imam Ali alaihissalam, memberikan minum pada musuh-musuh meskipun dia tahu mereka itu tidak akan memberikan kalau Sungai Furat itu dikuasai oleh musuhnya. Demikian pula dengan Al-Imamul Husain alaihissalam.
melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Pada hari ke-10 Muharram, Imam Husain menangis. Lalu para sahabatnya berkata, apa yang menyebabkanmu menangis, wahai Imam? Husain berkata, aku menangis bukan sebab menangisi diriku. Aku menangis sebab mereka itu akan masuk neraka sebab membunuh. Inilah akhlak dari kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Husain tidak menangis untuk dirinya, tapi menangis karena mereka akan membunuh dirinya dan sebab pembunuhan mereka pada dirinya, dan mereka akan masuk neraka abadal abidin. Itu yang ditangisi oleh Imam Husain. Demikian pula Rasulullah bersedih bukan karena bersedih pada dirinya, tapi kepada umatnya yang mengingkari akan ajakan atau dakwah Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak pernah putus asa. Azizun alaihim ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah sangat rauf, sangat rahim kepada umat. Imam alaihissalam di sini ingin mengajarkan sopan santun, kasih sayang. Dan kita ketika bermuamalah pun pada orang lain harus dengan penuh sopan dan kasih sayang. Misal jika kita melakukan salah, kita bersalaman. Dan jika kita melakukan permusuhan, maka kita saling memaafkan. Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kita saling memaafkan jika kita melakukan kesalahan sesama teman kita, sanak famili kita dan lain. Karena Allah menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita lihat sejarah Karbala, pasti berkaitan dengan peristiwa pembunuhan Al-Husain, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah az-Zahra alaihissalam. Tidak bisa dibenarkan dari suatu pembantaian dengan berbagai alasan apapun di saat sekarang. Sejarah dunia saat ini, jika terjadi beberapa kasus genosida atau pembantaian terhadap golongan, terhadap suku dan lainnya, maka akan dijadikan sebagai sejarah yang harus dicatat dan ditindaklanjuti pada saat sekarang. Seperti misalkan pembantaian yang terjadi di Rwanda pada tahun 94, terjadi perang saudara antara suku Hutu yang mayoritas dan suku Hutu yang minoritas. Genosida di Armenia, jutaan orang saat itu dibantai, dan masih banyak lagi pembantaian yang telah terjadi di dunia ini. Semua itu dicatat dalam sejarah dunia dan dijadikan sebagai pelanggaran-pelanggaran dari hak manusia dan lain sebagainya. Kejadian yang terjadi di Karbala ini merupakan pembantaian yang dilakukan oleh Yazid dan kroni-kroninya, dan selayaknya sejarah dunia untuk membuka. Bukan hanya pengikut Ahlul Bait saja yang membuka tentang sejarah Karbala, tapi dunia harus membuka. Bukan dunia tidak tahu, dunia mengetahuinya pembantaiannya yang dilakukan di padang Karbala oleh Yazid dan kroni-kroninya. Tapi mereka tidak mau mengangkat ke permukaan. Nah, disinilah bahwa pengikut Ahlul Bait mempunyai peran penting untuk mengangkat sejarah ini dan tidak boleh dipadamkan meskipun harta, benda, dan nyawa itu merupakan taruhan. Karena banyak bukan hanya dari golongan kaum muslimin sendiri yang akan memadamkan api Karbala atau sejarah Karbala ini, tapi dunia berusaha juga ikut
andil tapi tidak mampu untuk memadamkan. Karena itu peran kita sangat penting untuk mengangkat sejarah Karbala ini. Meskipun dengan satu kata, dua kata, dan berkata-kata, baik di depan satu orang, di depan dua orang, di depan tiga orang, ataupun lebih, itu sangat diperlukan. Sejarah harus diungkap, bukan harus dibungkam. Sejarah bukan harus ditutupi, tapi dibuka kembali. Karena kita hidup tidak mungkin bisa berjalan tanpa adanya sejarah. Demikian pula dengan sejarah Karbala Imam Husain alaihissalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, kalau kita lihat akhlak Al-Imamul Husain alaihissalam memiliki karisma di hadapan orang banyak, termasuk di depan musuh-musuhnya. Seperti contohnya Zuhair bin Qain Al-Uthmani Al-Hawi, yang mana dia pernah berkata bahwa Imam Ali mempunyai andil besar terhadap terbunuhnya Utsman. Imam Ali bertanggung jawab terhadap terbunuhnya Utsman. Zuhair merasa kecewa. Karena itu ketika Zuhair pergi atau keluar dan mengikuti rombongan Al-Imam Husain, tapi tidak dalam satu rombongan, tapi berada di rombongan yang lain, Zuhair tidak menyukai duduk bersama Al-Husain sebab dia kecewa dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Pada waktu itu, ketika duduk di suatu tempat, berhenti di suatu tempat yang mana di situ ada air, Imam Husain membuat tenda atau tempat peristirahatan di satu tempat, sedangkan Zuhair berada kira-kira beberapa ratus meter dari tenda Al-Imam Husain. Zuhair tidak mau bergabung karena dia masih merasa kecewa dengan Imam Ali bin Abi Thalib, ayah dari Al-Husain alaihissalam. Pada waktu itu, ketika Zuhair duduk bersama kawan-kawannya atau sahabat-sahabatnya dan sedang makan, tiba-tiba utusan dari Al-Imamul Husain datang dan menghampiri lalu memberikan salam kepadanya, Assalamualaikum. Utusan Imam Husain berkata, Al-Husain bin Ali memanggilmu. Terkejut Zuhair dan berhenti dari makan. Dia tidak makan karena dia merasa kesal atau merasa tidak suka untuk bertemu dengan Al-Husain. Dia berkata, apa yang dia inginkan dariku, kata Zuhair. Apa yang diinginkan Al-Husain dariku? Lalu istrinya mendengar ucapan Zuhair ini langsung terkejut. Zuhair, waihak, celaka kamu. Kata istrinya, celaka kamu. Anak dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta untuk kau bertemu kepadanya dan kau menolaknya. Apa nanti yang akan aku katakan kalau aku bertemu kepada Sayyidah Fatimah, yang mana aku mendengar perkataanmu seperti ini? Lalu Zuhair pun mendengar ucapan istrinya, dia pun bergegas dan pergi menjumpai Al-Husain. Tak beberapa lama dan dia menjumpai Imam Husain, tiba-tiba dia datang. Entah apa yang dibicarakan Al-Husain kepadanya. Lalu ketika dia kembali ke kemahnya dan dia bertemu dengan istrinya, wajahnya penuh berseri-seri dan tersenyum sambil tertawa kecil. Dia berkata kepada kaumnya, apa yang dia katakan kepada kaumnya atau pengikutnya? Zuhair berkata, kita rubah haluan perjalanan kita. Sekarang kita bergabung dengan Al-Husain. Istrinya
yang mendengar itu terkejut. Lalu Zuhair berkata kepada istrinya, "Anti tolik fa'alhiki bi ahlik." Engkau, aku cerai dan aku kembalikan engkau kepada keluargamu. Dia berkata kepada istrinya. Lalu istrinya langsung berkata, "Mada hadas? Apa yang terjadi?" Apa yang dijawab oleh Zuhair? "Aku telah siap menjadi penolong Al-Husain dengan diriku dan hartaku." Istrinya merasa terkejut, berubah sedemikian rupa, yang tadinya tidak suka, tadinya membenci, disebabkan faktor dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, sehingga dia membenci kepada Al-Husain juga. Tapi dengan pertemuan yang sebentar kepada Al-Husain berubah demikian. Itulah karisma Al-Imamul Husain, nasihat Al-Imamul Husain yang sangat dan cepat melekat kepada seseorang kalau seseorang itu sudah siap akan menerima nasihat Imam Husain alaihissalam. Apa yang dikatakan oleh istrinya? "Maka nanti wahai Zuhair, ketika engkau berperang dan engkau syahid di sana, jangan lupa engkau salamkan salam dari istrimu ini kepada ibunya Sayyidah Fatimah. Salam kepada Fatimatus Zahra dari istrinya menangis." Demikianlah bagaimana Al-Husain alaihissalam memberikan nasihat dan menerapkan akhlak yang begitu indah. Demikian pula yang terjadi dengan Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi. Yang Al-Hur bin Yazid Ar-Riyahi yang tadinya adalah kepala pasukan yang akan pertama kali mencegat dan membunuh Al-Imam Husain, tapi berubah 1000 derajat lalu berpaling dan menjadi pengikut Al-Imam Husain, bahkan mengorbankan dirinya dan syahid di medan perang. Ini merupakan hidayah, anugerah yang tidak bisa didapatkan kecuali atas kehendak Allah dan atas nasihat dari Al-Imam. Demikianlah ikhwan dan akhwat sekalian, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita korbankan kepada Abu Abdillah Al-Husain. Kita tidak perlu mengorbankan nyawa pada saat sekarang, tapi kita korbankan lisan kita untuk membuka sejarah Karbala. Kita tidak bisa berkorban harta disebabkan tidak mempunyai harta. Kita bantu. Kalau ada ceramah-ceramah, mau'izoh yang membawakan tentang Abu Abdillah Al-Husain, perjuangan Al-Husain di Karbala, kita bantu sebarkan, kita bantu siarkan. Itu pun kita sudah dinamakan sebagai orang yang mau berkorban untuk mengungkap sejarah Al-Husain. Jangan kita pelit, jangan kita melihat golongan, jangan kita melihat siapa ustadznya, tapi lihat bahwa itu adalah sejarah Abu Abdillah Al-Husain yang layak untuk diangkat ke permukaan, yang layak untuk dihidupkan kembali di setiap generasi kita yang akan datang. Siapa lagi kalau bukan kita yang sudah mempunyai umur lebih untuk menghidupkan dan menyebarkan sejarah ini kepada generasi berikutnya. Jangan kita pelit, jangan kita kikir disebabkan karena kita condong atau fanatik kepada suatu golongan, kepada seseorang dan lain sebagainya. Tapi kita lihat dia adalah Abu Abdillah Husain yang memang
harus diangkat sejarahnya untuk menjalani atau untuk keselamatan hidup kita di dunia dan di akhirat. Kurang lebih ini yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.